Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita telah mendapatkan cerita di mana sang pilar batu Himejima terlihat memunculkan suatu tanda pada tangannya. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 170 kali ini berjudul Para Pilar yang Teguh. Pada cover chapter terlihat Inosuke bersama Kanao sedang berlari dan menuju persimpangan ruangan. Dan di sisi lainnya terlihat ada Zenitsu meminta untuk digendong oleh Murata yang juga sedang mengarah ke persimpangan itu. Catatan yang bertuliskan di sana adalah kejadian ini merupakan beberapa detik sebelum pertemuan yang ditakdirkan. Pada awal chapter terlihat Tokito sedang mencabut pedang yang menancapkan tubuhnya ke sebuah tiang. Setelah terlepas dari tiang, Tokito mencabut sedikit demi sedikit pedang itu dari tubuhnya. Tentu saja melakukan hal itu adalah hal yang menyakitkan. Dan Tokito berhasil melepaskan pedangnya dari tubuhnya. Tokito berpikir, ini mengerikan. Hanya karena luka ini aku langsung tidak berdaya. Aku tidak memiliki fisik seperti Uzui-san. Waktuku hanya berapa jam sebelum aku mati karena kehabisan darah. Tapi kalau aku bisa mengalahkan iblis bulan atas pertama, setidaknya aku bisa meringankan beban mereka yang saat ini masih bertarung. Kalau mati membuatku tidak berguna, maka aku tidak akan mati. Lalu ketika Tokito akan bergegas untuk pergi, ia dipanggil oleh seseorang. Ternyata ia adalah Genya. Dengan kondisi tangan dan tubuhnya yang tidak lengkap itu, Genya pun berkata, "Maaf kalau aku tidak sopan, tapi bisakah kau membantuku?" Melihat Genya dengan kondisi seperti itu tentu saja membuat Tokito kaget dan bertanya-tanya kenapa Genya masih hidup dan di mana bagian tubuh Genya lainnya. Kemudian Genya melanjutkan perkataannya, "Hei, yang tergeletak di sebelah sana itu adalah sekunci rambut iblis bulan atas itu. Bisakah kau membawakannya ke sini supaya aku makan? Aku ingin bertarung sampai akhir. Aku ingin melindungi kakak dan tidak ingin dia mati." Dan Tokito pun menjawab, "Baiklah, kita akan bertarung bersama sampai akhir." Setelah melihat tanda di lengan Himejima, Kokushibo pun berkomentar, "Begitu ya, jadi kau juga memiliki tanda itu. Menyedihkan." Himejima pun bertanya-tanya apa yang menyedihkan. Lalu Kokushibo melanjutkannya lagi, "Kalau dilihat sepertinya usiamu sekitar 27 tahun kan?" Himejima pun hanya menjawab, "Lalu kenapa?" Kokushibo pun meresponnya dengan berkata, "Aku turut berduka cita. Semua yang memiliki tanda itu akan mati sebelum mereka menginjak usia 25 tahun tanpa terkecuali." Kokushibo pun masih menjelaskan, kemunculan tanda itu memang benar meningkatkan kekuatan seseorang. Tapi nyawalah yang jadi bayarannya. Kau telah melewati usia 25 tahun dan tandamu baru saja muncul. Mungkin kau akan mati malam ini. Kau telah mengasah teknik dan tubuhmu sampai sehebat ini. Dan semua itu akan lenyap dari dunia ini. Bukankah itu hal yang tragis? Lalu Himejima menjawabnya, "Aku tidak merasa begitu. Aku sudah tahu semua yang kau jelaskan soal tanda ini." Kokushibo pun bertanya, "Kau sudah tahu?" Lalu Himejima menjelaskan, "Walau tandaku tidak muncul, selama aku berada di pasukan pemburu iblis, takkan ada jaminan aku masih bisa melihat hari esok. Untuk apa aku berusaha mempertahankan nyawaku di saat seperti ini? Siapapun tekad setengah-setengah seperti itu tidak akan bisa menjadi seorang pilar. Kau benar-benar menghina kami." Sekarang darahku mulai memanas. Mendengar hal itu, Kokushibo pun menjawabnya, "Yang ku maksud bukan sesuatu yang sepele seperti nyawamu. Menjadi iblis berarti kau bisa menjaga tubuh dan teknikmu. Aku tidak paham dengan pola pikirmu yang bodoh." Himejima pun meresponnya dengan berkata, "Tentu saja kau takkan paham. Kami lahir sebagai manusia dan kami bangga jika kami mati sebagai manusia. Berhentilah memaksa seseorang berpikir bahwa gagasanmu itu yang paling sempurna." Lalu setelah tertegun sesaat, Kokushibo pun berkata, "Baiklah." Himejima masih melanjutkan perkataannya, "Aku baru sadar saat kau mengoceh tadi. Kau berbohong tentang satu hal.
Kokushibo merasa bingung tentang apa kebohongan yang Himejima maksud itu. Lalu Himejima berkata, ada pengecualian di sini bukan? Yaitu seseorang yang memiliki tanda dan hidup melebihi usia 25 tahun. Mendengar hal itu, Kokushibo terdiam beberapa saat. Lalu Himejima melanjutkan perkataannya. Kau bergeming, sepertinya tebakanku benar, iya kan? Di saat Himejima mengatakan itu, tiba-tiba Kokushibo sudah berada di depan dan pedangnya sudah mengarah kepada leher Himejima. Namun Himejima masih mampu menahannya dengan rantainya. Lalu terlihat Himejima dan Kokushibo pun saling melancarkan serangannya. Di sisi lain, terlihat Sanemi yang telah menjahit luka di perutnya. Dan ketika ia mencoba untuk berdiri, ia masih merasakan kesakitan akibat lukanya itu. Namun ia tetap berusaha untuk berdiri. Dan di saat itu terlihatlah pada pipi Sanemi tanda pemburu iblis muncul di wajahnya. Dan ketika Himejima dan Kokushibo masih saling melancarkan serangan, di sana Sanemi pun ikut bergabung untuk menyerang Kokushibo. Ketika Kokushibo menyadari bahwa Sanemi memiliki tanda juga, ia bertanya-tanya apakah semua pilar di era ini memiliki tanda. Lalu tidak diberikan waktu lama untuk berpikir. Tiba-tiba bola berduri milik Himejima telah berada di hadapan Kokushibo. Namun ia masih bisa untuk menghindarinya meski ia akui ia tidak tahu dari mana datangnya bola itu. Tidak berhenti sampai di sini, terlihat Sanemi pun langsung menyerang bagian kaki dari Kokushibo yang membuat Kokushibo harus melompat mundur untuk menghindarinya. Kokushibo di sini mengakui mereka mampu menyelaraskan serangan mereka walaupun mereka pengguna jurus napas yang berbeda. Ditambah lagi dengan kecepatan seperti ini. Lalu panel terakhir memperlihatkan Himejima dan Sanemi yang telah bersiap akan melakukan serangannya lagi. Di sana Sanemi berkata dengan senyumannya, wah, latihan pilar ternyata berguna juga ya. Mari kita lakukan Himejima-san. Chapter 170 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 171 berjudul berubah. Pada cover chapter terlihat Genya yang sedang disuapi rambut Kokushibo oleh Tokito. Pada awal chapter terlihat Tokito bertanya-tanya kepada Genya apakah Genya baik-baik saja. Terlihat di sana mata Genya mulai membesar dan pupil mata Genya mengecil. Dari sudut pandang Genya penglihatannya mulai menjadi gelap. Dan ia mendengar suatu suara yang ia tidak ketahui itu suara siapa. Lalu hal yang terjadi pada Genya adalah tubuhnya kembali menjadi utuh dan lukanya sembuh dengan cepat. Semua itu hanya karena beberapa helai rambut. Hal ini merupakan bukti bahwa darah iblis bulan atas pertama itu begitu murni. Genya merasa bahwa darahnya mengalir lebih cepat dan ia merasa baikan. Ia teringat bahwa masih ada potongan dari pedangnya yang patah. Ia berniat untuk memakannya. Dikala itu Genya mendengar suara itu lagi. Suara itu langsung terdengar di kepalanya. Suara itu berkata, berapa banyak pilar yang sudah kamu bunuh? Masih belum waktunya, jangan biarkan mereka kemari. Genya menyadari bahwa itu suara dari Kibutsuji Muzan. Di saat penyatuan dengan darah iblis terus berkembang pada Genya sampai ia bisa mendengar suara Muzan, Genya bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada tubuhnya. Kemudian di sisi lain, Kokushibo yang sedang melawan Himejima dan Sanemi mulai menyadari. Begitu ya, kemungkinan mereka berdua adalah yang terkuat di antara pilar yang lain. Terutama dia, pendekar pedang dengan fisik yang luar biasa. Dia kuat tetapi begitu berbakat. Melalui gema suara rantainya, dia merasakan ruang dan pergerakan di sekitarnya dengan akurasi yang luar biasa. Aku masih sulit menerimanya, tetapi itulah kenyataannya. Lalu kepada Sanemi, Kokushibo berniat untuk mematahkan pedang Sanemi dengan menyerang pedang Sanemi dari sisi samping. Namun Sanemi meluruskan posisi pedangnya dan menekan balik pedang Kokushibo ke arah lantai. Melihat hal itu, Kokushibo mengakui bahwa refleks Sanemi semakin berkembang dan tidak berhenti sampai di situ. Sanemi masih melancarkan serangan pada Kokushibo yang membuat helaian rambut Kokushibo putus. Di sini Kokushibo terheran-heran, memiliki tanda atau tidak seseorang yang menerima serangan fatal seharusnya tidak bisa bertarung lagi. Tapi kenapa kecepatan dan akurasinya malah meningkat? Di saat Kokushibo masih sibuk dengan Sanemi, Himejima sudah berada tepat di depan Kokushibo untuk menyerang kepala Kokushibo. Dan dari tebasan kapak Himejima,
terlihat kuping dari Kokushibo pun putus dan serangannya dilanjut oleh Sanemi, yaitu serangan debu iblis. Namun terlihat Kokushibo masih bisa melompat menghindari serangan itu. Selanjutnya Sanemi dan Himejima menggunakan serangan teknik pernapasannya masing-masing secara bersamaan. Terlihat Kokushibo yang menerima serangan itu harus merelakan pakaiannya yang terkoyak di sana. Melihat hasil serangannya masih belum membunuh Kokushibo, Himejima dan Sanemi berkata, "Kita masih belum selesai, serang terus lehernya sampai kita bisa menebasnya. Incar lehernya." Namun di sisi lain Kokushibo melirikan ketiga matanya dan berkata, "Sudah cukup, sampai di sini saja." Dan hal yang selanjutnya terjadi adalah Sanemi serta Himejima terlihat mendapatkan luka di wajah, bahu, tangan, dan badannya. Himejima bertanya-tanya, tidak mungkin, apa yang telah ia lakukan? Mungkinkah dia menemukan celah di antara serangan kami? Apa yang sebenarnya orang ini lakukan? Dan terlihat di sana Kokushibo yang sudah tidak memakai atasan dengan pedang panjangnya yang bercabang berkata, "Kalian menghancurkan kimonoku. Kalian tidak akan bisa membunuh seseorang dengan serangan seperti itu. Setelah aku membunuh kalian, perlawanan dari yang lainnya tidak akan ada gunanya." Chapter 171 selesai sampai di sini. Chapter yang sungguh epik. Di sini kita melihat betapa mengerikannya kekuatan dari dua pilar terkuat saat ini. Dan meskipun dua pilar itu telah memunculkan tandanya, mereka masih bisa diserang dengan mudah oleh Kokushibo yang telah masuk ke dalam mode yang lebih serius. Jadi kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.